Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melia Restulila, NIM 2306001900058, kelas 5B, jurusan Tadris IPA YIN Salatiga. Di sini saya akan mempresentasikan PPT yang berjudul Pendidikan Multikultural guna memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Pendidikan Multikultural yang diampu oleh Ibu Maslihah. Nah, langsung saja. Materi yang akan saya bahas yaitu yang pertama ada hakikat multikulturalisme dan pendidikan multikulturalisme. Yang kedua yaitu pendidikan multikultural di Indonesia. Yang ketiga yaitu urgensi pendidikan multikulturalisme di Indonesia. Dan yang keempat yaitu peran pendidikan agama Islam dalam membangun multikulturalisme di Indonesia. Yang pertama yaitu hakikat multikulturalisme dan pendidikan multikultural. Kata multikulturalisme adalah kebudayaan. Secara etimologi, multikulturalisme dibentuk dari kata multi yang berarti banyak, sedangkan kultur berarti budaya, dan isme yang berarti aliran atau paham. Sedangkan secara hakiki, dalam kata itu terkandung pengakuan akan martabat manusia yang hidup dalam komunitasnya dengan kebudayaannya masing-masing yang unik. Jadi, bangsa yang multikultur adalah bangsa yang kelompok-kelompok etnik atau budaya yang ada dapat hidup berdampingan secara damai dalam prinsip koeksistens yang ditandai oleh kesediaan untuk menghormati budaya lain. Pendidikan multikulturalisme merupakan istilah yang sudah lama muncul dalam dunia pendidikan. Masyarakat yang harus mengapresiasi pendidikan multikulturalisme adalah masyarakat yang secara objektif memiliki anggota plural. Paling tidak, keanekaragaman masyarakat itu bisa dilihat dari eksistensi keragaman suku, ras, agama, dan budaya. Nah, terdapat tujuan pendidikan multikultural. Yang pertama yaitu pengembangan literasi etnis dan budaya. Yang kedua yaitu perkembangan pribadi. Yang ketiga yaitu klarifikasi nilai dan sikap. Yang keempat yaitu kompetensi multikultural. Yang kelima yaitu kemampuan keterampilan dasar. Yang keenam yaitu persamaan dan keunggulan pendidikan. Yang ketujuh yaitu memperkuat pribadi untuk reformasi sosial. Yang kedelapan yaitu memiliki wawasan kebangsaan yang kokoh. Dan yang kesembilan memiliki wawasan hidup yang lintas budaya bangsa sebagai warga negara. Dan yang terakhir, hidup berdampingan secara damai. Nah, yang kedua yaitu pendidikan multikultural di Indonesia. Indonesia adalah negara yang berpenduduk majemuk. Betapa tidak, negara ini dihuni oleh suku bangsa yang plural, dengan aneka ragam agama atau kepercayaan, suku, bahasa, dan budaya. Setiap individu yang hidup di Indonesia pasti berhadapan dengan kebinekaan, kemajemukan menyusup dan merasuk dalam setiap dan seluruh ruang kehidupan, tak terkecuali dalam hal kepercayaan dan budaya. Nah, tetapi paradigma ini tidak efektif karena pemahaman terhadap budaya lain juga masih cenderung disalahartikan sebagai upaya untuk mengerti sifat-sifat negatif orang lain tanpa mengimbangi dengan pemahaman terhadap nilai-nilai positifnya. Akibatnya, berbagai macam-macam perasaan etnosentrisme, stereotipe, pelabelan negatif, dan prejudis kultural tetap menguat di tengah-tengah masyarakat. Karena itu, banyak ahli yang berkesimpulan bahwa konflik sosial antar kelompok yang masih timbul di masyarakat berkaitan dengan paradigma pembangunan dan pendidikan yang dianut selama ini. Artinya, paradigma itu masih belum dapat untuk masyarakat Indonesia yang sangat majemuk. Nah, belakangan ini, terutama setelah reformasi di Indonesia melalui di Indonesia mulai menguat gagasan untuk mengadopsi multikulturalisme. Banyak ahli yang memandang paham ini sangat layak dijadikan paradigma dalam proses pembangunan di Indonesia. Bertolak dari semangat untuk menerapkan paradigma multikultural ke dalam sistem pembangunan, sekarang ini tampak mengedepankan gagasan untuk menerapkan pola-pola pendidikan multikultural di sekolah-sekolah formal, mulai dari tingkat dasar sampai ke perguruan tinggi.
usaha membangun cara hidup multikultural untuk memperkuat wawasan kebangsaan, yaitu dengan pendidikan kepramukaan, kewirausahaan, dan kewarganegaraan. Nah, yang ketiga yaitu urgensi pendidikan multikultural. Nah, ada beberapa alasan mengapa pendidikan multikultural menjadi pendidikan alternatif yang patut dikembangkan sebagai model pendidikan di Indonesia. Yang pertama yaitu realitas bahwa Indonesia adalah negara yang dihuni oleh berbagai suku, bangsa, etnis, agama dengan bahasa yang beragam dan membawa budaya yang heterogen serta tradisi dan peradaban yang beraneka ragam. Yang kedua, yaitu pluralitas tersebut secara inheren sudah ada sejak bangsa Indonesia ada. Yang ketiga, yaitu masyarakat menentang pendidikan yang berorientasi bisnis, komersialisasi, dan kapitalis yang mengutamakan golongan atau orang tertentu. Yang keempat, yaitu masyarakat tidak menghendaki kekerasan dan kesewenang-wenangan pelaksanaan hak setiap orang. Yang kelima, yaitu pendidikan multikultur sebagai resistensi fanatisme yang mengarah pada berbagai jenis kekerasan dan kesewenang-wenangan. Yang keenam, yaitu pendidikan multikultural memberikan harapan dalam mengatasi berbagai gejolak masyarakat yang terjadi akhir-akhir ini. Yang ketujuh, yaitu pendidikan multikultural syarat dengan nilai-nilai kemanusiaan, sosial, kealaman, dan ketuhanan. Yang keempat, yaitu peran pendidikan agama Islam dalam multikulturalisme di Indonesia. Islam sebagai ajaran yang memuat nilai-nilai normatif, syarat dengan ajaran yang menghargai dimensi pluralis multikultural begitu bagusnya dalam memandang dan menetapkan martabat dan harkat manusia sebagai makhluk individu maupun sebagai anggota sosial. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 114 yang artinya, tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali menyuruh manusia memberi sedekah, berbuat ma'ruf, baik, atau melakukan islah perdamaian di antara manusia. Al-Quran menjelaskan tentang kewajiban seorang muslim untuk menjadi juru damai, yaitu senantiasa menjaga kedamaian dan kerukunan hidup dalam lingkungannya. Ada beberapa nilai Islam yang menghargai pluralis multikultural. Ada 4, yaitu konsep yang pertama, konsep kesamaan atau asawiyah. Yang kedua, yaitu konsep kebebasan atau al-hurriyah. Yang ketiga, yaitu konsep keadilan, al-adalah. Yang keempat, yaitu konsep toleransi atau tasamuh. Keragaman adalah anugerah ilahi yang harus dirangkai menjadi simfoni keindahan yang harmonis. Mustahil kita hidup dalam suatu kesatuan yang seragam. Paling tidak, heterogenitas dan pluralitas masyarakat itu dapat dilihat dari eksistensi keragaman suku, ras, agama, dan budaya. Inilah realitas bangsa yang multikultural dan multireligius. Nah, ada aspek yang perlu diperhatikan dalam mengimplementasikan pendidikan Islam. Yang pertama yaitu pendidikan Islam adalah pendidikan yang menghargai dan merangkul segala bentuk keragaman. Diharapkan dengan begitu akan tumbuh kearifan dalam melihat segala bentuk keragaman yang ada. Yang kedua yaitu pendidikan Islam merupakan sebuah usaha sistematis untuk membangun pengertian, pemahaman, dan kesadaran anak didik terhadap realitas yang pluralis multikultural. Yang ketiga yaitu pendidikan Islam tidak memaksa atau menolak anak didik karena persoalan identitas sara. Yang keempat yaitu pendidikan Islam memberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Dan berkembangnya kepercayaan diri pada setiap anak didik. Terima kasih. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.